Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di titik balik perubahan setelah 2 hari kemarin kita absen. Sebelum kita awali kuliah kita pagi ini, kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita dapat pagi ini bisa lebih berkah dan bermanfaat. Berdoa silahkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahim. Amin. Bang Aswar? Oke ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini 2 hari ya, 2 hari nggak ada acara. Masih di Jogja ya. Di Jogja. Terus ini kita lanjut lagi. Oke, bismillah ya. Ya teman-teman tetap siapin bukunya ya biar kemudian tuh tidak biar bisa keluar dari dunia keramaian itu ya. Kalau menghadap buku itu kita memutus keterikatan ya pada dunia material. Mana ininya ya, dissolving ego ya. Nggak ada. Kita cariin dulu ya. Terus Lipton. Kok nggak ada? Sebentar. Mas Camim liburan kemana kemarin? Promo, Kang, promo. Oke ya, kita lanjut yang di sini. Jadi ini kecanduan ya. Kecanduan terhadap kecenderungan ego ibarat mabuk. Yang kenikmatannya itu tidak berasal dari minumannya, tapi berasal dari kepuasannya gitu. Jadi kenikmatannya itu berasal dari kepuasan kita terhadap kenegatifan. Makanya kata Hawking ya, narkoba itu aslinya hanya 100 kekuatannya. Hanya dia 100, seperti buah-buahan. Tapi imbalan emosinya karena berhasil melanggar perintah Tuhan membawa kita seolah-olah merasa di surga. Di buku Power Force. Aslinya narkoba itu enggak terlalu kuat dampaknya seharusnya ya secara zatnya. Dia digelembungkan oleh kepuasan kita karena telah berhasil melawan Tuhan gitu. Kekuatannya itu bertambah karena kita merasa telah Allah Tuhan. Nggak perlu ke surga, pakai ini aja aku bisa kok. Surgamu nggak payuhan. Gitu. Kira-kira ngomong gitu. Nah kepuasan bahwa surgamu nggak payuhan itu tuh menghasilkan surga yang negatif. Semua kecanduan itu sebenarnya seperti itu. Ada pembangkangan. Kita mendapatkan kepuasan imbalan emosi karena telah berhasil membangkang. Pembangkangannya itu kurang lebih kayak tadi. Allah, janjimu tidak diperlukan. Aku udah bisa punya surga sendiri. Makanya memang tuh rukun iman itu beriman kepada hari akhir itu untuk mengatasi mengatasi ego yang dia bisa mendapatkan imbalan emosi secara negatif. Apa artinya imbalan emosi negatif?
Jadi rasa yang terpuaskan oleh material itu obatnya hanya beriman kepada hari akhir. Ada hari akhir itu waktu abadi, mengimani waktu abadi. Di situ dalam waktu abadi itu kenikmatannya tak terhingga sehingga bisa mengalahkan kenikmatan emosional dari benda-benda materi. Jadi rukun iman kita itu sebenarnya rukun iman yang untuk membebaskan jiwa dari kecanduan emosional terhadap barang-barang dunia. Kalau tidak ada waktu abadi itu dan tidak dirukunkan, tidak disyaratkan sebagai iman, source of happiness kita, ya kita akan tidak mampu melewati keterjebakan diri dalam dunia material ini. Jadi rukun iman itu bukan itu semua source. Meliputi source of self, kalau ini berarti hari akhir itu source of happiness. Ya kan, rukun iman itu source. Itu semuanya source. Jiwa kita sudah mengakar nggak pada waktu abadi, sehingga tidak lagi kecanduan dengan kenikmatan material. Ya betul, kenikmatan material itu tidak dicangkal. Ya ini penting, tapi yang dibutuhkan jiwa itu yang abadi loh. Jadi ya kalau main game ya 5 menit cukup. Kenapa? Jiwa saya itu butuh mengakar pada waktu abadi. Ini jadi obat kecanduan itu gampang gitu. Suruh dia beriman kepada hari akhir. Kalau obat dari ketidakpastian, suruh beriman kepada koda dan kodari. Tenang dia. Jadi rukun iman itu obat. Itu kalau tahu itu segala macam metode ya memang itu ada, tapi bukan itu yang kita butuhkan. Kita hanya butuh 6 yang pokok itu sebagai source. Mulai dari source of self sampai source of apa itu keadaan-keadaan itu kan source of certainty, kepastian nasib, kepastian hasil. Kan gitu mesti rukun iman itu. Jadi itu bukan dongeng. Bagaimana mungkin orang yang sudah beriman kok kemudian kecanduan? Ini tidak masuk akal kan? Bagaimana mungkin orang yang tidak beriman, imannya itu tidak menyembuhkan? Berarti itu iman palsu. Jadi beriman itu sudah semuanya. Source of self-nya beres, source of happiness-nya selesai. Ya kan? Sudah selesai yang 6 itu toh source tuh. Hanya 6 itu. Kalau di dalam Islam ya, kalau dia di tradisi lain, ya monggo disesuaikan saja, ditambah juga boleh, tapi dalam Islam itu 6 itu yang menjadi source. Source itu akar dari segala hal yang terkait dengan kedirian, sampai pada level kebutuhan dan perilakunya. Oke. Itu ya. Itu satu poin. Dengan demikian, posisional negatif cenderung menjadi kebiasaan yang bertahan lama. Ya, bertahan lama. Seperti kecanduan. Berdasarkan anggapan dan rayuan batin dari pemuasan naluri hewani dasar. Jadi ini hewani itu sesuatu yang terikat di alam materi ya. Jadi memang di sana ada tahap itu gitu ya. Memang betul ada tahap itu. Tetapi ketika tahapan itu menjadi set of belief, di situ sudah disidentifikasi. Kemudian kita mengulangi kesalahan itu. Sampai kemudian mendapatkan dominasi dan kontrol. Aku loh nggak, kan banyak itu di medsos tuh. Nggak usahlah mengimani surga di akhirat. Wong amarantai wes kaya surga.
ya konyol. Nggak usahlah ngimani, jauh-jauh ngimani sungai di surga. Wong Bengawan Solo aja kayak surga. Material kamu. Nggak usahlah mengiman, jauh-jauh membayangkan surga di akhirat. Wong Grand Hyatt aja, udah ini surga ini, udah nggak usah. Lu bukan begitu. Jangan dibandingin. Itu adalah di satu dimensi abadi, satu dimensi yang tak kekal, dimensi gelap. Sesuatu yang tak kekal itu berarti sementara dia gelap gitu. Jumbo banding kayak gitu. Kadang-kadang kan jahilnya sekarang itu kan gitu. Gara-gara benci sama kadrun, emang kadrun juga ini sih, maaf ya, ini hanya mengulangi bahasa budaya. Gara-gara benci sama kadrun, ini bukan bahasa saya, ini bahasa sosial ya. Gara-gara benci sama kadrun, lalu kan kadrun itu jualan surga. Tapi gara-gara kita melawan itu, ya kadrunnya iya, tapi surganya jangan. Itu surga yang dimaksud surga dalam pengertian dimensi abadinya kan. Kalau kita menghinakan itu, kita kena kecanduan material. Masa kok surga yang diberitakan di Quran disamain dengan Grand Hyatt? Ya itu beda dalam dimensi waktu, beda kualitas, beda makom. Itu namanya apa ya? Jadi menyamakan antara makom abadi dan makom tak kekal itu namanya arogansi spiritual yang dilakukan oleh orang bodoh. Jadi dipisahkan itu memang berat ini kita tantangannya ini. Ketika agama itu dibawakan oleh orang bodoh, mestinya orang bodohnya yang ditangkap, bukan agamanya gitu. Ini nih akhirnya kan orang kemudian mengolok-olok surga yang diberitakan di kitab suci hanya gara-gara kadrun, ya tangkap kadrunnya lah. Jangan berita kebahagiaan abadi itu yang kalian olok-olok bandingin dia dengan Grand Hyatt. Ya kan, itu tuh jahil. Jahil gitu ya. Dan itu punya ada kecenderungan itu di medsos. Itu arogansi budaya terhadap spiritualitas. Itu arogansi material terhadap spiritualitas. Itu saya kalau temanku gitu, baku hantam aja lah kita kalau kayak begini. Mestinya itu jangan ajarannya yang kamu olok-olok gitu. Itu menjadi tren sekarang, terutama soal surga, ya. Padahal itu sesuatu dalam dimensi abadi, tidak apple to apple. Apalagi ini bukan apple to apple nih, direndahkan misalnya. Ya, itu penting kita ya tidak terjebak dalam ya ini sebentar lagi tahun politik, pasti itu surga lagi yang diolok-olok gitu ya. Padahal itu kebutuhan jiwa. Rukun iman kepada hari akhir itu source of happiness kita ya kan, source of happiness di waktu abadi. Ya kita kita hindari itu ya, kita hindari. Kalau itu diulang-ulang itu memperkuat kecanduan kita terhadap material. Dan itu memang merupakan tujuan yang melekat dari ego narsis dari awal. Jadi bagi ya ini memang bagi yang sudah punya dalil-dalil, usahakan tuh ya jangan sampai dalilnya rusak gara-gara makom kita masih belum cukup merepresentasikan dalil itu. Bagi juga yang sakit hati diajarin dalil sama orang awam, orang bodoh, dalilnya jangan diserang, serang aja kebodohannya gitu ya. Itu saya kira begitu sikap yang terbaik gitu ya. Ya tadi saya mengucapkan kadrun itu karena itu sudah menjadi bahasa sosial. Saya hanya mengucapkan itu sebagai konteks konflik ya antara kadrun dan sekarang itu kadrun itu lawannya itu budaya pribumi. Ya ada etnosentris sekarang itu.
Ya, ini juga apa ya? Kita kemudian tuh memperlihatkan kecanduan pada etnosentris. Masyarakat kita itu terpecah sekarang ini. Pecah dalam etnosentris. Xenosentris. Yang dari sana juga menghina budaya sini, ya toh? Ini budayanya budaya orang itu ntar dulu. Akhirnya yang sini kan balas. Oh, sana kamu ke surgamu itu di akhirat. Karena di rumahmu nggak ada sungai. Itu salah juga itu. Ya memang surga di akhirat kan. Jadi akhirnya itu saling mengetnosetnokan. Nah, yang rugi siapa? Yang rugi kemanusiaan. Yang untung ya kebodohan gitu ya. Kalau kemanusiaan rugi, rusak, keilahian tidak hadir. Keilahian menjadi tidak hadir. Makanya Tuhan itu minta tolong saya, hadirkan keilahian itu. Maka kamu akan saya tolong juga kan. Nah ini penting ya. Saya kira itu aja pagi ini ya. Salam apa ini 2 hari ini langsung break gitu ya. Poinnya itu. Oke. Ya dalilnya tetap itu kan wahyu. Itu kan bukan aksiomatik gitu ya. Itu wahyu. Dalil itu kan wahyu. Bukan ya itu tetap dihormatin sebagai wahyu. Makanya juga ini karena kita bawa wahyu, mestinya itu kan mesti hati-hati. Jangan sampai berperilaku xenosentris terhadap budaya lain karena nanti dia akan balas. Ya, dan itu memang sudah putaran ego gitu ya. Dihormati sebagai wahyu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asar, terima kasih teman-teman. Oh iya teman-teman, bedah buku Biology of Belief sudah dibuka ya. Bagi teman-teman yang mau gabung bisa join. Silakan daftar, silakan hubungi saya ya. Terima kasih. Kita bertemu besok pagi insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.